بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk saling mengingatkan, saling menasihati agar kita bisa bersabar dalam menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang problematika futur, yaitu atau kemalasan dalam beribadah. Ya. Tentunya ini problem dialami kita bersama, ya. Semua orang yang menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada masa-masa di mana dia akan futur. Dia akan malas dalam beribadah. Ini bukan hanya menimpa orang-orang yang baru hijrah, ya, bahkan orang-orang yang sudah lama berhijrah, ya, juga mengalami hal tersebut, ya, mengalami hal di mana mereka ada masa-masa dia futur untuk malas beribadah. Bahkan terkadang kita dapati dalam sebagian hadis, sebagian sahabat juga mengalami hal tersebut. Nanti akan kita sebutkan dalilnya, ya, bahwasanya futur ini problem yang dialami oleh semua orang. Karena sebagaimana perkataan pepatah, dawamul hal minal muhal, ya, bahwasanya selalu dalam satu kondisi taat terus itu adalah perkara yang mustahil. Nabi SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqamalah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Ada saatnya seorang kemudian malas, ada saatnya seorang dalam kondisi futur, ya. Namun yang perlu kita bahas, ya, bagaimana kita menghadapi masa-masa malas tersebut. Dan apa sih sebabnya kenapa kita sering mengalami masa tersebut? Ada sebagian orang dia kadang-kadang malas, tapi kadang tidak sering-sering. Sebaliknya ada sebagian orang malasnya yang sering, rajinnya yang kadang-kadang. Ya. Yang kita ingin adalah rajinnya sering, malas kadang-kadang itu suatu yang wajar. Nah, bagaimana, apa sebabnya, dan bagaimana kita menghadapi hal tersebut, ya, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada masa semangatnya, ada masa kuatnya dalam beramal. Walikulli syirratin fatrah. Namun masa semangat beramal tersebut ada saatnya futur. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang tatkala di masa malas tersebut menimpanya, dia tetap kembali kepada sunnah Nabi, sunnahku, maka dia telah beruntung. Waman kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang ternyata di masa-masa malasnya dia pergi kepada selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah binasa. Maksud hadis ini sebagaimana dikatakan para ulama, tatkala kita inna likulli amalin syirrah, setiap amalan itu ada masa semangatnya. Kalau lagi semangat, semangatlah beribadah. Mumpung lagi semangat sedekah, sedekahlah. Lagi semangat salat malam, salat malamlah. Nanti ada masa di mana seorang futur, malas, dan itu menimpa siapa saja. Nah, tatkala menghadapi masa malas ini,
Satu saja yang harus dia lakukan, jangan dia tinggalkan kewajiban itu. Mungkin solat malamnya dia tinggalkan, mungkin solat rawatib dia tinggalkan, mungkin puasa sunnah dia tinggalkan, tapi yang fardu jangan sampai dia tinggalkan. Itu berarti di masa malas dia masih berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang seperti ini tatkala dia rasa malas, ditimpa dengan kemalasan ya, dia tetap mempertahankan yang wajib-wajib, suatu saat dia akan kembali lagi menjalankan yang sunnah-sunnah ya. Karena namanya manusia, ada masa dia tidak selalu semangat, ada masa dia pun berhenti dari semangatnya. Oleh karenanya, seperti saya singgung di awal pengajian, hal ini juga dialami oleh sebagian sahabat. Al-Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat bernama Hanzalah Al-Usayyidi, dan dia termasuk kutab Rasulullah, termasuk sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut mencatat Al-Qur'an kalau wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah berkata, "Laqiyani Abu Bakar." Aku bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala kaifa anta? Maka Abu Bakar bertanya, "Bagaimana kondisimu?" "Ya Hanzalah, wahai Hanzalah." Qala, aku berkata, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah melakukan kemunafikan. Abu Bakar berkata, "Subhanallah, ma taqul? Apa yang kau katakan? Kenapa kau berkata kau terjerumus dalam kemunafikan?" Qultu, Hanzalah berkata, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain." Kita kalau lagi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka, seakan-akan kita melihat neraka dan surga tersebut secara langsung. Ya, jadi kalau di sisi Nabi iman kita naik. Kita dengar Nabi cerita tentang surga, tentang neraka, seakan-akan kita lihat langsung surga dan neraka tersebut. Fa idza kharajna min inda Rasulillah. Tetapi kalau kita pulang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afasna al-azwaj wal aulad wad dhayiat, lantas di rumah kita interaksi dengan istri, dengan anak, dengan pekerjaan ya. Fanasina katsiran, akhirnya kita lalai, banyak yang kita lupakan. Sehingga Hanzalah tatkala tidak di sisi Nabi merasa imannya lemah, tatkala di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pengajian-pengajian maka dia merasa imannya tinggi. Itulah yang dia katakan, nafaqa Hanzalah, sungguhnya saya telah melakukan apa? Kemunafikan. Nanti dia merasa imannya kurang, itu adalah kemunafikan. Maka apa kata Abu Bakar? Fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Saya juga mengalami demikian seperti engkau alami. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar, maka aku Hanzalah bersama Abu Bakar, kami pun pergi hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Hanzalah telah melakukan kemunafikan. Maka Rasulullah SAW berkata, wa ma dzaka? Apa itu yang kau lakukan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah berkata, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain. Kalau kami lagi berada di sisimu, di sisi Anda wahai Rasulullah, engkau ingatkan kami tentang surga dan neraka, seakan-akan kami melihat surga dan neraka. Fa idza kharajna min indik, tapi kalau kami sudah berpisah dari engkau, afasnal azwaj, kami berinteraksi dengan istri, wal aulad, dengan anak-anak, wal dhayiat, dengan pekerjaan, dengan kegiatan duniawi, nasina katsiran, maka banyak yang kami lupakan. Faqala Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian selalu berada di sisiku, selalu kalian mengingat surga dan neraka seperti melihat surga dan neraka, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentu malaikat akan datang dan berjabat tangan dengan kalian, bahkan di tempat tidur kalian, bahkan di jalan-jalan kalian. Akan tetapi walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan, akan tetapi sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat. Rasulullah ulang sampai 3 kali. Kata para ulama, maksudnya ada saatnya kau semangat beribadah, ada saatnya kau rileks ya untuk semangat berikutnya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya namanya futur ya, itu dialami oleh siapa saja, bahkan dialami oleh para sahabat. Tetapi menjadi masalah bagaimana menghadapi futur tersebut, masa futur tersebut. Ya, Rasulullah mengatakan sa'ah, ada saatnya kita semangat, ada saatnya kita rileks. Ya.
jalan sama keluarga, jalan sama anak-anak, ada saatnya kita ngumpul sama kawan-kawan, bercanda, bergurau. Tapi bukan itu seterusnya. Kita rileks sebentar untuk semangat lagi. Itu maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini mau saya ingin menyampaikan bahwasanya kita semua mengalami problematika tersebut. Bahwasanya terkadang kita mengalami kemalasan. Namun kalau futur sudah menyerang dan berkepanjangan, ini yang jadi masalah besar. Menjadi masalah besar. Berarti tatkala kita mengalami futur, kita tidak berada di atas sunnah, tapi kita menghadapi futur tersebut dengan cara yang salah. Ya, dengan cara yang salah. Di antara tanda-tanda kita menghadapi futur dengan cara yang salah, misalnya hati kita menjadi keras, ya, hati kita menjadi keras. Sehingga kita sulit, ya, terenyuh, sulit meneteskan air mata tatkala kita membaca Al-Qur'an atau tatkala mendengar lantunan bacaan Al-Qur'an. Itu pertanda bahwasanya hati kita bermasalah, hati kita bermasalah. Sebagaimana kata Utsman radhiyallahu taala anhu, ya, kalau seandainya kalian, ya, lau tahurat qulubukum, kalau hati kalian bersih, ma syabi'tum min kalami rabbikum, tentu kalian tidak akan merasa puas dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sendiri merasakan, kita baru baca satu halaman, dua halaman kita sudah malas, ya. Bahkan kita merasakan baca dengan penuh keberatan. Dengan rasa berat kita membaca ayat-ayat tersebut. Padahal itu adalah, ya, asupan buat hati. Itu adalah, ya, untuk membuat hati kita menjadi tenteram. Namun kenyataannya hati kita keras, di antara buktinya kita sulit untuk menangis tatkala kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda bahwasanya kita menghadapi futur dengan cara yang salah, merasa berat melaksanakan ibadah secara umum. Mau salat duha rasanya malas banget, ya. Mau salat malam apalagi, ya. Padahal kita sudah berusaha meletakkan alarm di mana-mana, tapi semuanya kita matikan dan kita tidur kembali. Alhamdulillah, ya. Sehingga kita tidak salat malam. Terasa berat sekali untuk bangun, untuk wudu, kemudian kita salat malam terasa berat. Itu berarti kita mengalami futur dan kita menghadapi futur tersebut dengan cara yang salah, ya. Sehingga kita malas beribadah. Ini macam-macam, mau puasa sunnah malas, mau salat duha malas, salat malam malas, mau sedekah ragu-ragu, ya. Kemudian di antara bentuk kita mengalami futur dan kita menghadapi futur dengan cara yang salah, kemalasan tersebut, misalnya kita selalu taswif, nanti deh, nanti, ya. Itu namanya taswif dalam istilah Arab. Sedikit-sedikit mau ini, nanti deh. Mau baca Quran, nanti malam deh. Malam tidur, ya. Mau malam baca Quran, besok pagi, ya. Seperti itu, kita nanti, mau bersedekah, nanti deh. Selalu kita menunda-nunda amal soleh, dan itu menunjukkan hati kita bermasalah. Hati kita bermasalah. Oleh karenanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan lebih memperdalam tentang kenapa kita futur, ya, dan bagaimana cara kita menghadapi futur tersebut, ya. Sebelumnya ada beberapa pengetahuan atau kaidah yang perlu kita ketahui, ya. Yang di antara hal-hal yang membuat kita memang harus mengalami futur mau tidak mau. Yang pertama, manusia, ya, pasti terjerumus dalam maksiat. Cuma bedanya apakah dia banyak bermaksiat atau sedikit bermaksiat. Tetapi pasti terjerumus dalam maksiat, itu suatu kepastian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh namanya anak Adam pasti melakukan kesalahan, pasti. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Tadi saya sudah singgung juga hadisnya, istaqimu walan tuhsu, istiqomalah kalian tidak bakalan mampu, siapapun orangnya. Siapapun orangnya, kecuali para nabi. Tapi selain para anbiya, ya, seperti kita modelnya, bagaimanapun kita berusaha untuk beriman, bertakwa, pasti kita kepleset suatu saat. Tinggal kita banyak kepleset atau tidak. Kalau kita sesekali kepleset, segera bertobat, maka itu orang baik. Tapi kalau terlalu banyak terpleset, maka berarti enggak beres, ya. Tetapi ingat bahwasanya manusia pasti dia melakukan kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar bahwasanya hati ini sangat mudah berubah. Hati ini sangat mudah berubah. Makanya dikatakan
Summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Dikatakan hati dengan hati karena dalam bahasa Arab hati adalah qalb, qalb itu berubah-ubah, mudah berubah, ya. Terkadang begini, terkadang, dan kita merasakan hal tersebut. Betapa sering hati kita berubah, terkadang kita ikhlas, terkadang kita riya, terkadang kita sabar, terkadang kita enggak sabar, terkadang kita husnudzon, terkadang kita suudzon, terkadang kita memaafkan, terkadang kita dendam. Betapa mudah hati ini apa? Berubah. Terkadang bahkan di pagi hari kita ikhlas, sore harinya kita sudah riya. Ya. Terkadang di pagi hari kita maafkan, sorenya kita sudah dendam. Ya. Seperti itu ya. Jadi hati ini sangat mudah berubah-ubah. Oleh karenanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "La qalbu ibni Adam asra'u taqalluban minal qidir idza ijtama'at ghulyanan." Bahwasanya hati seorang anak Adam itu lebih cepat berubah daripada panci kalau sudah mendidih, kan airnya bergejolak ya. Airnya mendidih sehingga bergejolak air tersebut, maka hati manusia lebih cepat berubah. Tatkala kita tahu hati mudah berubah, maka rawan untuk futur. Rawan untuk futur. Hari ini semangat, besok sudah malas. Minggu ini semangat, minggu depan sudah malas. 1 minggu semangat, 1 tahun malas, bahaya. Jadi ini isyarat bahwasanya demikianlah sifat atau tabiat daripada hati manusia, sering berubah-ubah. Maka seorang jangan merasa pede dengan kondisi hatinya sekarang ini. Kenapa? Karena hatinya rawan untuk berubah pada kondisi yang lain. Ya, sangat rawan. Maka dia harus benar-benar perhatikan hatinya. Kemudian di antara kaidah yang agung dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Tidak ada namanya manusia imannya stabil terus. Tidak ada, kecuali mungkin malaikat, ya, kecuali mungkin para nabi. Adapun manusia seperti kita yang biasa, maka iman terkadang naik, terkadang turun. Naik kata para ulama yazid bi ta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan iman itu turun dengan apa? Kemaksiatan. Nah, kalau orang terjerumus dalam banyak kemaksiatan, imannya menurun. Dan kalau dia sudah imannya menurun, pasti dia akan ditimpa dengan futur yang luar biasa. Ya, rasa malas, rasa berat itu dialami seluruhnya. Kenapa? Karena dia terlalu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksiat dengan pandangannya, apakah maksiat dengan pendengarannya, atau maksiat dengan lisannya. Tetapi kita semua merasakan bahwasanya iman terkadang naik, terkadang apa? Turun. Maka tatkala iman kita lagi turun, waspada. Jangan kita biarkan terus-menerus sehingga dia turun semakin habis, dan kita biarkan saja enjoy dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Baik, inilah hal-hal, poin-poin yang harus kita ketahui, ya, sehingga kita tahu kondisi kita ini untuk futur sangat mudah, ya, untuk futur sangat mudah. Maka kita senantiasa waspada, ya, dalam menghadapi tatkala kita sedang futur. Baik, bagaimana cara kita untuk mengurangi futur, atau tatkala kita mengalami futur, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan agar kita tidak cepat futur, dan kalau kita futur kita segera memperbaiki diri kita, ya. Yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, beramal soleh sesuai dengan kemampuan, ya. Sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu semangat berlebih-lebihan, ya. Semangat terus mogok, berhenti. Ya. Tetapi berjalanlah semampunya, tetapi berkesinambungan. Itu yang sangat penting. Tatkala kita berkesinambungan, maka kita tidak mudah terjerumus dalam futur. Kenapa bisa kita lakukan? Tapi kalau kita semangat berlebihan, akhirnya kita terjungkal sendiri. Dan itu banyak saya lihat. Orang mungkin baru hijrah, orang mungkin baru semangat luar biasa. Semangat tahu-tahu terjungkal. Entah berapa tahun kemudian kita enggak benar lagi tentang dirinya. Berapa tahun kemudian kita dengar lagi dia sudah tidak berdakwah. Berapa tahun kemudian kita sudah dengar lagi dia sudah tidak bersedekah. Berapa tahun kemudian kita dengar lagi dia sudah tidak ada pengajian di rumahnya, misalnya. Kenapa? Karena dia waktu semangat luar biasa berlebih-lebihan, imannya belum bisa sinkron dengan semangatnya. Sehingga saking semangatnya, kemudian dia mogok tiba-tiba. Dan itu bahaya, ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Khudhu minal amali ma tutiqun." Kerjakanlah amal yang kalian mampu kerjakan.
Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Kemudian kata Nabi, wa ahabbu salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat. Dan salat yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling kontinu meskipun sedikit, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun cuma apa? Sedikit. Kita tahu tidak semua ibu-ibu ya imannya tinggi kemudian semangat tiap hari saya baca 7 juz. Saya rasa enggak mampu ibu-ibu ya. Saya rasa enggak mampu ya. Saya aja belum tentu seperti itu bisa ya dengan berbagai macam kesibukan ya. Jangan kita paksakan diri, saya pasang harus tiap hari 5 juz misalnya. Ya. Kita bukan anak pondok di pesantren ya. Kalau pesantren terkadang 1 hari 10 juz bisa mereka. Ya, kita masing-masing punya kegiatan, ibu-ibu juga banyak kegiatannya, bapak-bapak juga banyak kegiatannya. Kita lihat yang mungkin kita lakukan. Taruhlah setengah juz, oke. Saya mampu insya Allah sebagai tahap awal. Maka continue. Ya. Jangan langsung semangat 3 juz tiap hari. Tahu-tahu 3 juz terus tahu apa? KO. Ya. Habis itu enggak lagi ya. Enggak lagi baca Quran. Ya. Ya. Mulailah baca-baca yang lainnya. Dan itu terjadi ya. Dalam satu hadis, ya dikhulun Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin fil masjid. Satu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid. Fa idza hablun mamdudun baina sariyatain. Tiba-tiba Nabi melihat ada tali yang terikat antara satu tiang dengan tiang masjid yang lainnya. Faqala ma hadzal hablu? Ini tali apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu hadza hablun li Zainab. Ini tali milik Zainab. Buat apa? Dia pasang tali antara tiang dengan tiang. Fa idza fatarat ta'allaqat. Dia salat kalau dia capek dia pegang tali tersebut. Subhanallah, semangat ibadah. Dia salat kalau sudah capek dia tetap salat berdiri sambil bergantung kepada tali tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hullu, lepaskan tali tersebut. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya seorang salat dengan semangatnya. Fa idza fatara falyaqud. Kalau dia capek ya salat sambil duduk. Kalau dia capek salat sambil apa? Duduk. Salat sunnah kan boleh sambil duduk. Jangan maksakan diri akhirnya berdiri terus sudah saking capeknya tetap bergantungan kepada apa? Kepada tali. Ya ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini beribadah yang berlebih-lebihan. Oleh karenanya waktu ada 3 orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian 3-tiganya bercita-cita untuk beribadah yang banyak. Satunya berkata, "Innila usholil lail wala anam." Saya ingin salat semalam suntuk, saya tidak mau tidur. Satu berkata, "Sa'asum wala uftir." Saya ingin tiap hari puasa dan saya tidak berbuka. Yang satu berkata, "Ini saat tazilun nisa." Saya enggak mau nikahi wanita-wanita, mengganggu saja. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu yang ngomong begini, kamu yang ngomong begini, kata Nabi, "Innila atqakum lillah wa akhsyakum." Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Walakinni usolli wa anam, tapi saya salat dan saya apa? Tidur. Wa asumu wa uftir, saya berpuasa dan saya berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang saya benci dengan sunnahku bukan dari golonganku. Jadi Nabi memberikan contoh ibadah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita mungkin tatkala baca sejarah sahabat ibadahnya luar biasa, ya, itu dia imannya sudah tinggi. Kita jangan langsung tiba-tiba pengin niru dia. Kita enggak mampu. Ya. Kita pelan-pelan. Semuanya perlu tahapan. Tahu-tahu baca, ada sahabat sholat 1 rakaat 30 juz. Saya pengin coba. Enggak bisa. Enggak bisa. Iman masih sangat pas-pasan ya. Kemudian pengin 1 rakaat 30 juz tidak mampu. Jadi maksud saya Islam itu logis dan Islam itu ada porsinya masing-masing. Ya makanya hadis yang masyhur tentang kisah Salman Al-Farisi waktu bertemu dengan Abu Darda. Salman mendatangi Abu Darda, ternyata Abu Darda tidak ada di rumah dan ada istrinya. Istrinya penampilannya tidak rapi, maka Salman bertanya, "Mana suamimu?" Kata istrinya, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Sungguhnya Abu Darda, saudaramu tersebut tidak butuh dengan dunia. Artinya kawanmu itu tidak perhatian sama saya istrinya. Akhirnya Salman menanti kedatangan Abu Darda. Ternyata Abu Darda sedang puasa. Kemudian Abu Darda hidangkan makanan kepada Salman. Kata Abu Darda, "Makan wahai Salman." Kata Salman radhiyallahu anhu, "Enggak. Saya tidak makan sampai kau makan juga." Kata Abu Darda, "Saya puasa." Kata Salman, "Buka puasamu baru kita makan bareng." Akhirnya mereka makan bareng.
Kemudian di malam hari, baru sepertiga malam pertama, Abu Darda semangat ibadah, pingin sholat malam. Kata Salman, belum, tidur dulu. Mungkin jam 10 atau jam 12 bangun lagi pingin sholat. Kata Salman, belum, tidur dulu. Tatkala sudah sepertiga malam yang terakhir, maka Abu Darda dibangunkan oleh Salman untuk sholat malam. Setelah itu, Salman nasihati Abu Darda. Dia berkata, Inna li rabbika alaika haqqan, wahai Abu Darda, sungguhnya Tuhanmu punya hak. Wali jasadika alaika haqqan, bahwasanya badanmu juga punya hak untuk istirahat. Wali zaurika alaika haqqan, tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Wali ahlika alaika haqqan, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai. Ya, fa'ati kulladzi haqqin haqqah, berikanlah masing-masing apa? Porsinya. Berikanlah masing-masing haknya. Maka kemudian Abu Darda lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Salman bilang saya begini-begini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman, Salman benar." Ini dalil bahwasanya kita tatkala beribadah, ya, lihat porsinya dan kita berusaha untuk berkesinambungan, berusaha untuk continue. Kalau terlalu berat kita tidak bakalan mampu, ya. Maka kita kasih porsi yang kira-kira sesuai dengan kemampuan kita, meskipun sedikit-sedikit. Ya, dalam hal apapun, dalam salat malam, dalam baca Quran, dalam sedekah, jangan langsung saya pingin tiap hari salat duha 8 rakaat. Ya, baru seminggu. Oke. Mulai minggu kedua, waduh, capek. Akhirnya 1 rakaat pun tidak. Kenapa? Tidak kuat, ya. Satu lagi, saya ingin bersedekah tiap hari 5 juta. Taib 5 juta tiap hari. Ya. Baru 3 hari sudah berhenti. Hari berikutnya enggak kuat, ya. Kenapa? Karena Nabi tidak menyuruh kita demikian. Nabi suruh, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Lakukanlah amalan yang kalian mampu. Ya. Nanti kalau kamu sudah terbiasa, sudah terlatih, sudah sinkron antara amal dengan imanmu, maka naikkan kuantitasnya, naikkan kualitasnya, tidak jadi masalah. Maka kita tidak heran melihat bagaimana para salaf dahulu ibadah mereka luar biasa. Lihatlah Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu waktu dia salat, tahu-tahu kena anak panah di kakinya, kemudian keluar darah, dia tetap salat, melanjutkan salatnya. Kena anak panah kedua, dia tetap salat. Kena anak panah ketiga, dia tetap salat. Maka ditanya, "Kenapa kau tidak berhenti dari salatmu?" "Saya sedang baca surat Al-Kahfi. Saya tidak ingin berhenti di tengah jalan." Ya, itu lain, ya. Tidak sama seperti kita, baru ada semut kita sudah gelisah, repot, ya. Jadi maksud saya seorang berusaha mencapai derajat yang tinggi tapi perlahan. Nah, kalau dia tidak melalui tahapan, sering futur. Baru hijrah langsung bikin pengajian tiap hari di rumahnya, ya. Haram semua, buyar, enggak usah pengajian. Ini pengajian bikin saya tidak bisa hidup, begini caranya. Ya. Kesini enggak boleh, kesana enggak boleh, jalan-jalan enggak boleh, beli ini enggak boleh, anu enggak boleh, udah buyar pengajian. Ya pelan-pelan ya ukhti, pelan-pelan. Pelan-pelan. Iman kita enggak kuat, pelan-pelan. Rasulullah suruh apa? Bertahap. Karena kalau kita langsung semangat, terus-terusan, saya bukan ngajarin ibu malas-malas, ya enggak, ya. Bukan berarti ustaz bilang boleh malas-malasan, bukan malas-malasan, enggak. Tapi pelan-pelan, bertahap. Jangan langsung kenceng, voltase tinggi, akhirnya meledak, enggak kuat. Ya. Maka ini di antara hal yang membantu kita untuk bisa bertahan tidak futur, kita kerjakan ibadah sesuai dengan kemampuan. Kalau ada orang lihat satu ibu yang satu, masya Allah tiap hari bacuran gak berhenti, ya sudah. Kita jangan dengki, kita bilang masya Allah, saya belum bisa seperti dia. Saya pingin seperti dia, saya nggak mampu. Pelan-pelan lah. Ya sudah. Jangan langsung kita pingin seperti dia, semangat akhirnya kita terputus, futur, gak kuat. Taib. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Tidak mampu, kemudian dia maksakan dirinya. Tapi di antara hal yang membantu kita untuk bisa, ya, tatkala sedang mengalami futur kita bisa segera atasi, yaitu at-ta'ahud bil iman. Kita senantiasa memperhatikan kondisi iman kita, ya, iman kita. Ada perkataan indah dari Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Abu Darda dia berkata, "Min fiqhil abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu." Di antara fikih, yaitu ilmunya seseorang, dia memperhatikan kondisi imannya, wa ma naqasa minhu, kapan imannya turun dia ngerti. Wa min fiqhil abdi an ya'lama ayasdadu huwa am yanqusu am yantaqisu. Maka di antara fikih, kefakihan seorang hamba, yaitu berarti dia berilmu, dia tahu imannya sedang naik atau imannya sedang turun.
Kemudian Abu Darda juga berkata, "Wa min fiqhil abdi an ya'lam nazagati syaitan anna ta'tih." Di antara fikih seorang hamba, dia tahu kapan godaan setan menimpanya dan dari mana godaan setan itu menyerangnya. Ini sangat penting, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang tahu imannya sedang naik atau sedang turun dan itu dia bisa mengontrol. Contoh, dia datang ke pengajian, imannya naik, oh berarti bagus ke pengajian. Contoh, dia pergi jalan-jalan ke sana kemari, ketemu dengan orang-orang enggak jelas, dia rasa imannya turun, berarti ini iman saya sedang turun, berarti enggak beres perbuatan saya ini. Dia ngerti. Bahkan lebih daripada itu, dia tahu an ya'lama nazaqati syaitan anna ta'ti, dia tahu kapan godaan syaitan bisa menimpanya, dari arah mana dia tergoda, dari arah mana imannya turun. Kita sebenarnya dikasih sinyal oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih sinyal. Tapi terkadang kita tidak pedulikan. Ya, tidak pedulikan. Ya, saya sering sampaikan, saya pernah ketika di Melbourne ada seorang yang bertanya, "Ya Ustadz, saya diundang buka puasa sama kawan-kawan lama saya. Terus kenapa? Tapi kawan-kawan itu dulu sering mabok sama saya. Dan biasanya kalau habis buka puasa kita mabok." Terus gimana? Saya bilang, ya janganlah. Ya. Jangan. Ya. Dia tahu bahwasanya setan datang dari situ. Kalau dia sudah kumpul sama teman-teman lamanya, dia akan tergoda sebagaimana yang mereka lakukan. Akhirnya dia benar-benar mabok bersama teman-temannya. Kita masing-masing tahu. Seorang tahu tatkala dia misalnya lagi ke tempat tertentu, imannya turun, maka jangan ke situ. Seorang tahu kalau dia bertemu dengan si fulanah kawan lamanya, dia akan terjebak dibawa kepada yang haram, maka jangan dia ketemu si fulanah tersebut. Jadi dia tahu kapan setan bisa menggodanya. Dan setan sangat cerdas, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Dia tahu si fulanah ini digodanya dengan ini, si fulanah ini digodanya dengan ini. Ini yang ibu ini digodanya dengan tas ya, misalnya ini. Ya, saya enggak tunjuk ibu tertentu ya, tunjukkan. Ya, misalnya ibu yang ini digoda dengan ya misalnya baju-baju fashion yang mahal-mahal misalnya. Setan tahu ya. Sehingga dia tergoda di situ, ini tergoda di sini ya. Yang satunya digoda dengan ini, setan tahu siapa yang dia goda dan dengan godaan apa setan menggodanya. Sama seperti lelaki, ada yang digoda dengan wanita mungkin dia tidak tergoda, tapi digoda dengan jabatan dia KO. Ya. Digoda dengan popularitas dia tidak bisa bertahan. Sebaliknya ada yang digoda dengan uang haram, dengan uang riba dia tidak mau, tapi digoda dengan wanita dia langsung KO, bertukuk lutut, tidak mampu. Setan tahu ya. Setan sudah pengalaman ya. Oleh karenanya ya, terutama ibu-ibu yang baru hijrah, hati-hati ya. Tatkala kita hijrah, tentu setan sangat jengkel. Setan sangat tidak suka. Tapi setan tidak putus asa untuk mengembalikan lagi kepada masa lalu kita. Kembalikan lagi kepada masa lalu kita. Maka kita waspada. Kalau hal ini membuat kita terjerumus kembali, maka tinggalkan hal tersebut. Jangan coba-coba untuk mendatangi hal tersebut. Kita imannya lemah. Ya, iman kita lemah. Kita tidak ingin Allah sudah kasih kita hidayah, kemudian kita buang hidayah tersebut. Kita memilih kegelapan kita yang masa lalu. Sebagian orang kalau berjalan-jalan, berkelana di dunia Facebook, imannya turun, jangan berkelana di dunia Facebook ya. Dia masuk di Facebook, lihat teman-teman lamanya, lihat cowok-cowok lamanya ya. Lihat, dan bisa saja setan ingin tahu gimana kabarnya sih. Sudah kawin belum sih? Sudah. Coba istri, cantikan saya daripada istrinya. Mulailah. Namanya manusia, kita enggak tahu ya. Mengecek akun-akun orang. Akhirnya apa? Berkelana, hal tersebut membuat iman kita apa? Turun. Kalau kita tahu iman kita turun di situ, jangan coba-coba. Kalaupun kita terlanjur, segera istighfar. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini sangat penting, seorang harus tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun dan dari mana dia terjatuh. Dia harus ngerti. Ya. Ada orang mungkin kalau digoda dengan lain dia bisa kuat, tapi digoda dengan musik dia enggak kuat. Tahu-tahu kepalanya goyang-goyang sendiri. Tahu-tahu dia bersenandung. Ada kawan saya jalan di mall sama istrinya. Tahu-tahu dia dengar nyanyian. Siapa yang nyanyi? Ternyata istrinya yang nyanyi. Ternyata istrinya sudah hijrah tapi belum kuat hijrahnya. Jadi bawa ke mall lagu yang menyenangkan, istrinya ikut nyanyi. Siapa ikut nyanyi samping saya? Ternyata istrinya. Itu bukan saya ya, bukan ya. Taib.
Di antara hal yang membantu kita untuk tidak sering terjerumus dalam futur, dan kalau terjerumus dalam futur kita segera kembali, adalah kita memilih teman yang benar, memilih teman yang benar. Ini sering saya sampaikan berulang-ulang, bahwasanya pengaruh teman itu sangat luar biasa. Teman bisa merubah mindset cara kita berpikir. Teman bisa merubah pola hidup kita dalam menjalani kehidupan. Teman bisa merubah cara berbicara kita. Yang tadinya mungkin seorang tawadhu bisa menjadi sombong, dan sebaliknya orang yang sombong bisa menjadi apa? Tawadhu. Karena melihat temannya. Dengan teman yang baik, seorang yang tadinya pelit bisa jadi dermawan. Dan teman yang buruk, tadinya dermawan bisa menjadi apa? Pelit. Maka teman ini sangat penting, hati-hati dalam memilih teman. Kita kenal sama banyak orang enggak ada masalah, tapi untuk sahabat kita harus pilih-pilih. Tidak sembarang seorang kita jadikan sahabat dekat kita. Kita harus benar-benar memfilter. Kita harus benar-benar selektif. Ya, karena teman itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Dan ini benar ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada ya. Ya. Ada seorang misalnya miskin bergaul sama orang kaya. Orang kayanya ngomong tinggi-tinggi terus. Ini si miskin akhirnya ngomong juga apa? Tinggi-tinggi. Dia lupa dirinya, bahwasanya dirinya apa? Miskin. Dan ini terjadi. Akhirnya dia pulang bawa penderitaan buat suaminya. Ngomongnya gara-gara salah bergaul. Gara-gara salah bergaul. Tetapi seorang yang misalnya kaya, sombong, bergaul dengan orang yang mungkin sederhana, kemudian lihat kesederhanaannya, maka mungkin bisa turun kesombongannya. Maka di antara penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang yang masuk neraka jahanam adalah menyesal karena salah bergaul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Hari di mana tatkala orang yang zalim menggigit kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan, dan dia berkata, seandainya dahulu saya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dahulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai kawanku, laqad adallani 'ani dzikri. Dia telah membuat saya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya benar, ketemu kawan main terus kerjanya. Ketemu kawan misalnya laki-laki, ketemu kawan hobinya bola, sudah ikuti bola, berita ini, berita terus enggak berhenti, namanya bola enggak pernah berhenti. Akhirnya waktunya habis tentang apa? Bola. Ibu juga demikian, hati ketemu dengan seorang ibu bicaranya fashion terus enggak berhenti, aduh. Ya, meskipun kita punya uang banyak, bukan itu pembicaraan kita. Apalagi kalau enggak punya uang ya. Bicara ini merek anu. Ya, kita semua ibu-ibu butuh baju, oke, tapi bukan itu pembicaraan kita setiap hari. Kecuali ibu pedagang yang lain cerita. Tapi kalau jadi mau saya ya, jangan sampai kita salah bergaul, akhirnya cara berpikir kita berubah. Ya. Kita bergaul sama orang suka gibah, kita akan jadi tukang gibah. Karena namanya persahabatan itu pasti ada sinkronisasi. Ini sering saya sampaikan. As-sahibu sahib, sahabat pasti menggeret. Pasti terjadi proses sinkronisasi. Kalau kita yang enggak berubah menjadi dia, dia yang berubah menjadi seperti kita. Pasti ada penyesuaian, adaptasi antara satu dengan yang lainnya. Maka hati-hati, jangan sampai kita salah bergaul. Makanya Nabi dahulu disuruh oleh Allah bergaul dengan orang miskin. Nabi dahulu disuruh oleh Allah bergaul dengan orang miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashirin wajha, wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari, yang mereka berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau panjangkan pandanganmu ya dari orang-orang miskin tersebut kepada orang-orang yang kaya, kau hanya menghendaki kehidupan dunia. Jadi kita ini bergaul sama orang yang ingatan kita dengan akhirat. Ya. Ya. Kita bergaul ada yang mungkin sederajat dengan kita secara ekonomi, tidak apa-apa kita bergaul dengan orang lebih daripada kita, dan kita punya teman juga yang miskin, agar kita bisa seimbang ya. Kita bergaul dengan atas terus, akhirnya kita lupa bahwasanya dunia ini seakan-akan kita pegang selama-lamanya. Kita lupa bahwasanya dunia akan pergi. Dunia akan pergi. Akhirnya terkadang kita lupa bersyukur. Tapi kalau kita bergaul sama orang miskin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin bisa membantu dia. Jadi maksud saya, hati-hati dalam bergaul ya. Kalau salah bergaul berbahaya. Oleh karenanya terutama kepada orang yang baru-baru berhijrah.
Hati-hati dengan komunitas lama. Tatkala kisah yang ma'ruf tentang pembunuh 100 nyawa, yang dia sudah membunuh 99 nyawa, dia datang kepada orang yang dianggap alim, dia berkata, "Wahai fulan, sungguhnya saya telah membunuh 99 nyawa. Apakah saya masih bisa bertobat?" Kata orang tersebut, "Tidak bisa. Kau tidak mungkin diterima tobatmu." Maka orang ini pun marah dan dia pun sembelih lagi orang tersebut, lengkaplah dia bunuh 100 orang. Setelah itu dia mencari lagi orang yang alim, dia ketemu dengan orang yang alim, dia bertanya, "Ya fulan, apakah Allah masih bisa menerima tobatku?" Kata orang alim tersebut, "Bisa. Tapi syaratnya kau harus pergi meninggalkan komunitasmu dan pergilah ke kampung yang lain, beribadahlah kepada Allah dengan orang-orang di sana." Maka kemudian dia berjalan meninggalkan kampungnya menuju kampung yang lain. Di tengah perjalanan belum sampai ke kampung tersebut dia meninggal dunia. Akhirnya datang malaikat rahmat, malaikat azab mengukur, ternyata jarak dia menuju kampung yang baik tersebut lebih dekat, akhirnya dia diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ini isyarat bahwasanya kalau Anda ingin benar-benar hijrah, Anda ingin benar bertobat, tinggalkan komunitas yang lama. Kalau Anda ingin benar-benar berhijrah. Tapi kalau berhijrah tapi masih gaul sama komunitas lama, yang masih suka joget-joget, yang masih suka nyanyi-nyanyi, yang masih suka glamor kehidupannya, susah. Anda hijrahnya tidak akan sempurna. Dan suatu saat Anda akan bisa kembali lagi. Dan orang yang baru berhijrah benar-benar diintai oleh syaitan. Syaitan ingin mengembalikan dia lagi. Syaitan ingin mengembalikan dia lagi. Di dalam hijrah, Anda anti hijrah serius. Hijrah jadi insya Allah kasih kawan-kawan yang lain yang bisa kita enjoy dalam bergaul, enjoy dalam bersahabat. Alhamdulillah. Dan insya Allah Allah berikan kelezatan yang lebih daripada komunitas yang lama. Tetapi kalau kita ternyata hijrahnya ragu-ragu, masih sering gaul sama komunitas lama, maka sangat mudah kita kembali lagi. Ustaz, apa kita harus putuskan hubungan sama komunitas lama? Jawabannya tidak. Tetapi bergaul sekedarnya. Sekedarnya boleh. Kita tetap say hello, mungkin masih di grup. Tapi kalau ternyata memang benar-benar mengganggu, kita harus tinggalkan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka suatu saat kita akan kembali lagi atau hijrah kita akan ragu-ragu. Ya. Saya ingatkan kepada mungkin sebagian orang, ya saya tidak tahu hadir di sini atau yang lainnya, yang mungkin sebelumnya berada dalam dunia artis, dunia ketenaran, kemudian dia berhijrah. Ya. Terkadang dalam hatinya masih ada syahwat ingin tenar, ingin tetap terkenal, tetap disanjung-sanjung orang. Buang itu semua. Anda ingin hijrah, buang itu semua. Ya. Kalau mau hijrah, buang itu semua. Adapun hijrah tapi tetap saja masih mau disanjung orang, tetap saja ingin tampil bersama yang lainnya, maka saya rasa hijrah itu kurang sempurna. Ya. Kalau ingin kelezatan dalam bersahabat, kelezatan dalam hijrah, tinggalkan itu semua. Saya kadang sedih lihat sebagian orang sudah berhijrah tapi dia masih terngiang-ngiang dengan ketenaran, masih ingin tetap apa? Tenar, masih ingin tetap tampil. Terkadang dia tampil dengan istrinya, terkadang masih pamerkan. Saya sedih aja ngeliat ya. Oleh karenanya, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, seorang tatkala hijrah, ya, dia berusaha untuk hijrah dengan serius, ya. Say hello tetap ada dengan kawan-kawan lamanya, tapi jangan kemudian intens dengan mereka, karena iman ini kita lemah, kita rawan kembali lagi. Saya kapan ditelepon seorang, "Ustaz, saya sudah lama meninggalkan musik. Tapi saya dengar ada yang bilang musik boleh, Ustaz. Gimana? Saya mau kembali lagi." Jangan, saya bilang. Aduh, antum sudah dapat nikmat jauh dari musik, nikmat mendengarkan Al-Quran, nikmat mendengar pengajian, kemudian mau rusak lagi antum dengan musik-musik yang sudah antum tinggalkan. Untuk menghilangkan racun musik dari hati sih tidak gampang. Saya aja yang sudah jadi ustaz terkadang dengar musik masih apa? Masih goyang. Mengganggu. Lagi yang baru apa? Baru hijrah, ya. Ya, racun itu sulit, terkadang sudah kita buang muncul lagi racun tersebut. Ya. Ya. Oleh karenanya hijrah yang serius. Ya, agar kita terhindar dari yang namanya futur. Ya. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk tidak terjebak dengan futur, ataupun kalau kita sudah mengalami futur, kemalasan, segera kita bisa obati. Di antara jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Ya. Seorang penyair berkata,
Khallidz dzunuba kabiraha wa saghiraha dzaka tuqa. Bersihkanlah dirimu atau tinggalkanlah dirimu dari dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Wahdhar kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di satu jalan yang banyak durinya, maka dia senantiasa waspada jangan sampai ada duri besar, duri kecil yang menusuknya, senantiasa dia waspada. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kau pernah meremehkan dosa kecil, sungguhnya gunung berasal dari kumpulan batu-batu yang kecil. Oleh karena seorang waspada, ya, sering dia akhirnya futur gara-gara dosa-dosa kecil. Ya, misalnya mengumbar pandangan secara syariat dia bukan dosa besar, dia dosa kecil. Tapi kalau orang meremehkan hal tersebut, dia mengumbar, terbiaskan pada hatinya. Maka kemudian apa yang dia lihat semuanya masuk dalam hatinya, akhirnya dia timbul kemalasan. Ya, timbul rasa malas. Contoh, ya mungkin, Ustaz, masa kita enggak boleh nonton bioskop? Ya, boleh, tapi film apa? Ipin Upin terus musiknya dimatiin. Tapi kalau orang nonton misalnya film-film baru, ya, itu bukan dosa besar, bukan dosa besar. Kalau kita bicara syariat, dia bukan apa dosa besar. Dia dosa kecil, tetapi tatkala kita biasakan hal tersebut, itu pasti membias dalam hati kita, pasti. Kita melihat wanita yang cantik jelita di film tersebut, ya, yang mungkin lihat seorang wanita melihat lelaki yang tampan, kemudian macam-macam, akhirnya dia bandingkan dengan suaminya, sang suami bandingkan dengan istrinya, ya. Filmnya bagus sekali sayang, iya, karena artisnya cantik. Nah, begitu ya. Akhirnya yang istri bilang, ya Abi filmnya bagus ya karena aktornya tampan misalnya. Dan itu dosa kecil, tapi terbias dalam hati kita, akhirnya itu membuat kita malas. Makanya seorang salaf pernah berkata, saya terhalangi dari salat malam gara-gara dosa yang pernah saya kerjakan. Akhirnya kita malas banget salat malam. Kita malas banget untuk apa? Baca Quran. Kenapa? Karena hati kita sudah dimasuki oleh maksiat meskipun dosa-dosa kecil. Meskipun dosa-dosa kecil. Maka seorang berusaha, ya kalau dia tidak mampu meninggalkan secara total, paling tidak dikurangi sedikit demi sedikit. Kalau dia belum bisa menghindari, tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Saya katakan demikian karena saya sendiri pernah mengalami terus berat sekali. Saya dulu main musik, kemudian saya tinggalkan musik, enggak gampang ya. Bertahap, ya. Tidak bisa langsung meninggalkan musik karena sudah terlanjur merasuk dalam hati saya, ya. Susah. Tapi saya berusaha meninggalkan sampai saya meninggalkan secara total. Betapa sering setan menggoda saya. Saya sudah tinggalkan, tahu-tahu dalam mimpi saya main gitar. Benar, demi Allah, berapa kali saya mimpi seperti itu. Saya sudah lupa lagu tersebut, dalam mimpi setan mengingatkan lagu tersebut. Saya bangun, ya Allah, lagunya masih saya hafal. Coba, ini setan. Itu memang benar. Saya ngalami sini, saya tidak bilang tinggalkan total tidak mudah. Saya bicara yang realistis aja. Mungkin di antara anti yang punya hobi tertentu, ya sudahlah, pelan-pelan lah. Ya, kalau bisa tinggalkan total, alhamdulillah. Kalau enggak bisa, harus ada niat untuk meninggalkan hal tersebut. Kalau enggak, kita akan mengalami futur, kemalasan yang bertambah-tambah tidak hilang dari diri kita. Kenapa? Karena kita bergelimang dengan dosa-dosa meskipun dosa-dosa kecil. Saya tidak bicara dosa besar seperti zina, minum khamr, enggak, ya. Dosa-dosa kecil juga punya pengaruh terhadap kerajinan kita atau kemalasan kita dalam beribadah. Itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Sudah pasti dan tidak mungkin tidak, ya. Ini ya di antara hal yang mungkin membantu kita untuk terhindar dari futur adalah kita berusaha menarik diri kita dari dosa-dosa kecil. Kalau kita terjerumus, segera istighfar, astagfirullah. Astagfirullah, Allah Maha Mengampun. Tuhan kita itu Maha Baik. Betapa sering kita terjerumus dalam maksiat, kita minta ampun, Allah terima taubat kita. Kemudian yang berikutnya, jangan buang-buang waktu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, waktu ini kita usahakan kita manfaatkan. Dan Rasulullah sudah ingatkan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ya, dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya dalamnya adalah sehat wal faraq. Adalah sehat dan waktu luang. Kita mumpung masih sehat, kita manfaatkan waktu kita. Dan maksud saya manfaatkan waktu bukan berarti hanya sholat, zikir, enggak. Maksud saya waktu kita jangan terbuang-buang. Entah kita sedang
bermesraan sama suami, entah kita sedang sama anak-anak, entah kita sedang sama orang tua ngobrol, entah kita ketemu sama kawan-kawan kita, ukhti-ukhti yang lain dalam rangka mendekatkan tali ukhuwah. Intinya tidak ada waktu yang terbuang-buang. Intinya tidak ada, semua waktu bermanfaat. Entah kita lagi duduk baca Quran, entah kita lagi bikin suatu makanan buat suami, entah kita lagi duduk ngobrol sama pembantu misalnya, kita arahkan begini dan begini, entah kita menyenangkan tetangga kita. Pokoknya waktu kita jangan ada yang terbuang. Itu di antara hal yang buat kita tidak futur. Sehingga setiap waktu yang ada kita alami semuanya berpahala. Karena saya sering sampaikan bahwasanya ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma zikir, senyum sama suami, ngurusin anak-anak, telepon orang tua, ziarah ke orang tua, telepon kakak adik, ketemu dengan keponakan, banyak yang bisa kita kerjakan. Kalau disuruh kita baca Quran dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore enggak kuat. Tidak kuat kita. Ya. Yang bisa cuma malaikat. Malaikat kalau sudah beribadah kata Allah, la yafturun, tidak pernah futur malaikat kalau beribadah. La yas'amun, tidak pernah bosan. Kita ditimpa dengan kemalasan, ditimpa dengan kebosanan. Oleh karenanya tatkala kita mengalami keletihan dalam beribadah, isi dengan yang lain. Isinya berusaha untuk bermanfaat. Ya. Kalau enggak kita ngobrol dengan kawan-kawan di grup yang bermanfaat, waktu kita jangan dibuang. Ini membantu kita untuk melawan futur. Sebagian orang bingung, waktunya kebanyakan, dia ingin membunuh waktunya. Caranya apa ya? Sudah dia maksiat. Ya, dia maksiat. Lakukan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Sementara waktu terus berjalan, umur kita semakin berkurang, ya, wajah semakin keriput, ya, dan seterusnya. Tubuh semakin membengkak. Oleh karenanya jangan buang-buang waktu. Yang terakhir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum yang terakhir, punya rutinitas harian yang kita berusaha tidak kita tinggalkan apapun yang terjadi. Saya tidak usah bilang banyak-banyak, tapi yang penting kita berusaha melaksanakan rutinitas tersebut. Contohnya, zikir pagi petang, jangan pernah tinggalkan. Sudah, saya punya jadwal, saya harus zikir pagi, zikir petang. Ustaz, saya sibuk lupa sampai maghrib belum zikir. Tidak apa-apa, habis maghrib boleh zikir petang, tidak ada masalah. Ustaz, saya lupa zikir pagi, ketiduran bangun jam 7 siang. Tidak apa-apa, zikir pagi, tidak ada masalah. Boleh. Seharusnya kita zikir pagi setelah sholat subuh sebelum terbit matahari. Tapi kalau terlambat, tidak apa-apa, diqadha, tidak ada masalah. Sama, seharusnya kita zikir malam atau zikir petang kalau bisa sebelum maghrib, dan ada sebagian yang setelah maghrib. Tetapi seandainya kita lupa pada isya baru ingat, tidak ada masalah, kita zikir petang, tidak ada masalah. Ini namanya wirid harian, jangan kita tinggalkan. Ya. Kita punya target misalnya, setiap hari saya harus baca, saya enggak usah banyak-banyak ibu, 1 halaman saja. Saya enggak bilang ibu baca setengah juz, 1 juz, 2 juz, enggak. Enggak usah bikin grup juz-juzan, enggak usah ya. Ya. Yang penting saya punya target bawa Quran, ininya harus pindah tiap hari, apa namanya? Talinya harus pindah tiap hari. Ya. Apa namanya? Marknya. Ya, itu dipindahin tiap hari. Paling tidak sehari saya baca 1 lembar. Kalau tidak ada waktu lagi itu memang kebangetan. Kita baca berita di internet berjam-jam kita kuat. Bolak-balik lihat model sepatu kita kuat. Tas kita lihat terus berjam-jam meskipun enggak punya duit kita kuat. Masa kita membaca Quran tidak kuat? Harus ibu-ibu. Dan tidak mengapa wanita haid baca Quran, enggak ada masalah. Yang penting jangan dipegang langsung Al-Qur'annya. Pokoknya buka, disitulah ketenangan, disitulah kebahagiaan. Disitulah Allah akan menjaga hati kita. Nanti setiap malam Jumat atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Seminggu sekali kita baca. Karena dalam hadis disebutkan barang saya baca surat Al-Kahfi, Allah akan berikan sinar antara dia sampai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Itu di antara hal yang membantu kita untuk diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak usah banyak-banyak, itu aja saya bilang, enggak usah banyak-banyak, yang penting salat malam 1 rakaat enggak ada masalah kalau bisa. Kalau enggak bisa yang tadi aja dulu, ya. Rutin, ya. Kemudian jangan lupa mendoakan orang tua, mendoakan anak-anak. Tapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah banyak berdoa kepada Allah agar kita dikokohkan hati kita, dan di antara doa yang paling agung adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan di antara doa yang paling agung adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang paling agung. Bahkan wajib kita baca dalam salat. Kalau kita tidak baca salat kita tidak sah. Yang jadi masalah kebanyakan kita baca tidak kita renungkan. Itu yang jadi masalah. Ihdinas siratal mustaqim maksudnya apa? Ya Allah tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus.
Kalau sudah aku menempuh jalan yang lurus, ya Allah kokohkan aku di atas jalan tersebut. Itu maksudnya. Tapi kita sering baca ihdinas siratal mustaqim kayak numpang lewat karena kita sudah saking hafalnya. Bahkan pikiran kita ke pasar pun kita bisa baca ihdinas siratal mustaqim. Saking hafalnya. Tapi saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan ibu sekalian, benar-benar kalau kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim maka hendaknya kita serius ya. Benar-benar kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dan ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala ya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua dimasukkan dalam surganya. Jangan lupa untuk saling mengingatkan kalau ada kawan yang salah, tegur dengan cara baik-baik, jangan diejek, jangan dinyinyir, ya dijapri dengan cara yang baik. Kalau enggak kunjungan ke rumahnya kasih tahu. Kita berkawan di antara fungsinya untuk saling menasihati, bukan saling menyinyir, bukan saling menjatuhkan. Kalau ada kawan yang salah jangan lupa untuk didatangi, dinasihati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك